Shalom, selamat malam saudara-saudari dalam iman, percaya, dimanapun berada saat ini. Semoga saudara-saudari dalam keadaan sehat, tubuh, jiwa, dan rohani. Dimanapun kita berada atau jam berapapun di sana, kita semua sedang terhubung. Karena kita melakukan suatu hal yang sama, menyembah Tuhan Yesus, Raja yang perkasa. Marilah kita memberikan ruang untuk Roh Kudus bekerja dalam kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Terlepas dari apapun yang sedang kita hadapi, suka duka yang sedang kita alami, kita percaya bahwa ada seorang pribadi namanya Yesus yang sanggup. Ialah Tuhan penolong kita, saya dan saudara. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan. Haleluya. Saudara, saat ini mengertilah apa yang saudara alami. Itu adalah proses untuk menguatkan iman kita. Saya percaya Tuhan akan menyembuhkan, memulihkan, membebaskan, dan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Hosana, Hosana, Hosana.
marilah kita teduhkan hati kita kepada Tuhan. Kita mengucap syukur dan meminta tuntunannya. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan pada kami pada hari ini. Ya Tuhan, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang masih Kau berikan sehingga kami dapat bersama-sama beribadah pada malam hari ini. Kami bersyukur atas sukacita yang boleh kami rasakan, serta cinta kasih-Mu yang selalu mengiringi hidup dan langkah kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah lahir ke dunia, menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap dari kami, memberikan kami kehidupan, harapan baru, dan Kau memberikan kami sukacita. Terlebih pada malam hari ini, di tempat kami masing-masing, kami mau menyatukan hati kami, suara kami, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada sukacita? Adalah. Puji Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bangkit berdiri, kita berhimpun dan bersukaria untuk merayakan hari kelahirannya. Kita satukan hati kita untuk menyembah, memuji, dan memuliakan Dia, Sang Juru Selamat kita. Mari kita pujikan, hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Tuhanmu Mauriehu, waktunya namirinda. Mauriehu, waktunya namirinda. Mauriehu, hailanya natamuna.
nama. Dia adalah firman yang akan terus menerangi jalan kita, menjadi perisai kekuatan bagi kita di sepanjang kehidupan kita. Dia lahir, dia ada untuk kita, dia menguatkan kita, menghapuskan kekhawatiran kita. Sebab di dalam namanya ada pengharapan. Bersama kita pujikan firman terangi jalan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari kita pujikan pujian ini dengan penuh semangat dan sukacita. Kita nyatakan kebenaran yang membebaskan kita. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan Hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Masih semangat? masih dong. Kita harus terus semangat karena tiada henti kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang telah hadir, Tuhan yang telah lahir bagi kita. Kita akan pujikan Kita Sorga Bergema. Dengan penuh semangat ya. Kita Sorga Bergema. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus telah
dunia, di naungan sayapnya, tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Lahir Raja mulia, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Ayo, Natal telah tiba, sambut kedatangan Dia Juru Selamat kita. Telah turun ke dunia untuk kita manusia, selamatkan kita semua. Mari kita sambut Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Putra yang sudah diutus oleh Allah Bapa yang datang untuk menebus segala dosa kesalahan kita manusia. Dia berikan kita kasih sukacita. Bermaklukan kabar baik, lahir Kristus Tuhan ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Lahir Raja mulia, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Saat itu, aku berusia 19 tahun. Di usiaku yang masih belia, adalah saat yang tepat bagi seorang muda untuk mencoba berbagai hal. Mencari relasi, membangun berbagai pengalaman yang lain. Ya, begitulah yang dipikirkan banyak orang tentang masa mudanya. Tapi ada yang berbeda dari masa mudaku. Seperti mimpi buruk yang tiba-tiba datang. Ayah tiba-tiba meninggal karena gagal jantung. Dan aku yang menemukannya terbaring di lantai bengkelnya saat itu. Seketika itu juga aku kehilangan pegangan. Kaki-kakiku lemas. Dan tanganku seakan tak mampu lagi menggenggam. Apa semuanya ini harus benar-benar terjadi? Sejak saat itu, aku memutuskan untuk membantu keluargaku. Ya, aku mulai bekerja dan terus bekerja. Bahkan hampir separuh dari waktuku kuhabiskan untuk bekerja. Mungkin kau berpikir bahwa aku akan menjadi seorang yang kuat dan dapat diandalkan. Tapi bukan itu yang aku mau. Yang aku inginkan adalah agar adikku Kate, agar dia dapat mengerti perasaanku. Tapi apa nyatanya?
Kakak nggak lihat apa? Aku di rumah karena menemani ibu. Begitu katanya. Padahal aku tahu bahwa dia hanya ingin bersenang-senang. Dan sesekali aku memandang wajah ibu yang telah tertidur. Aku tahu ibu tidak menginginkan hal yang lebih. Ya, hanya ingin agar kami dapat berkumpul dan pergi mengunjungi makam ayah. Ayo, makan bersama dengan ibumu. Kau juga belum mengunjungi makam ayahmu, kan? Katanya kau mencintainya. Kalau begitu, berikanlah waktumu sejenak. Aduh, hai Cinta. Aduh, udah lama banget ya kita gak ketemu. BTW, apakah Cinta harus selalu memberikan waktu? Ya kalau dia benar-benar mencintai ibunya, seharusnya dia memberikan seluruh waktu dan juga cintanya, apapun resikonya. Tapi lihat dia, Cinta. Dia tidak membutuhkan kita bersama loh. Enggak. Hana, ibumu membutuhkan waktu dan juga cintamu. Cinta, ingat, kita tidak memiliki banyak waktu untuk berbagi. Kalau begitu ya sudah. Kalau begitu ya sudah. Tidak perlu sesibuk itu. Tidak perlu bekerja sekeras itu. Situasi sedang memburuk dan akan semakin memburuk kalau kau terus meninggalkan ibumu. Cinta, kau tidak lihat kondisinya saat ini, ha? Kau tidak lihat? Memangnya kenapa dengan kondisinya saat ini? Semua akan percuma saja kalau dia tidak memberikan cinta dan juga waktunya. Buka mata kamu, Cinta. Lihat, dia itu sedang memberikan cinta dengan caranya dia sendiri. Caranya? Caranya dengan terus-menerus bekerja? Caranya dengan terus-menerus meninggalkan ibunya? Hana, kalau kau benar-benar mencintai ibumu, kembalilah. Tapi sungguh, aku tidak punya waktu. Mengenang masa kecilku yang bahagia, kau menghampiri dengan penuh cinta. Dengan lembut kau genggam kedua tangan kecilku, ibuku sayang. Senyum di wajahmu teduhkan hatiku. Di saat ku lemah, dekapanmu yang menghangatkanku, pudarkan ku hatiku, menenangkan batinku. Kasihmu yang tulus menetap di hatiku. Teringat dulu waktu aku sedang bermain bola. Aku sudah depan gawang nih. Terus tinggal ku tendang nih bolanya. Dan harusnya gol. Tapi bodohnya aku, tendanganku melenceng jauh. Semua orang menertawakan aku. Tapi ibu bilang,
Nak, hebat kamu nak. Ibu bangga padamu. Oh ya, masih teringat dalam pikiranku ketika ibu sedang mengajar dalam kelas. Anak-anak, semakin dalam iman dan ilmu yang kalian miliki, maka kalian akan dipenuhi dengan kedamaian. Maka dari itu, mari kita belajar bersama-sama layaknya musik harmoni yang sangat indah. Ya, itu tuh yang dikatakan oleh ibuku. Ibu, sungguh indah senyummu. Sungguh indah kasihmu. Aku sangat mencintaimu, Ibu. Kasihmu yang tulus menetap di hatiku. Kasihmu yang tulus menetap di hatiku. Aku mendengar sayu percakapan antara ibu dan ayahku. Memecah hening malam itu. Di balik pintu, aku mendengar percakapan yang sangat kubenci. Ya, waktu ibu sudah tidak lama lagi. Jantungnya semakin lama semakin melemah. Ibu bahkan tidak pernah tahu kapan jantungnya akan benar-benar berhenti berdetak. Aku tidak pernah mendengar ibu menangis. Tapi saat itu, ayah, jantung ibu sakit, ayah. Sakit. Dada ibu sesak, ayah. Sesak, ayah. Perasaanku sangat kacau. Tanpa bersuara aku menangis. Aku gak bisa membayangkan bagaimana rasanya menahan rasa sakit itu sendiri. Bagaimana ibu bisa bertahan sampai sekarang ini? Bagaimana? Aku terus berdoa. Aku terus berharap. Aku ingin ibu bisa hidup lebih lama lagi, Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah ibuku, Tuhan. Jangan bawa dia pergi, Tuhan, kumohon Tuhan. Berikanlah telinga pada setiap perkataanku. Indahkanlah keluh kesahku, Tuhan. Tuhan, perhatikanlah teriakku minta tolong, Tuhan. Tuhan. Mengapa Tuhan begitu jahat dan juga tidak adil? Tuhan memberikan penyakit yang berat untuk ibunya. Padahal Tuhan pasti tahu bahwa Ia sangat mencintai ibunya.
sangat membutuhkan ibunya di sampingnya. Hei waktu, bisakah kau berhenti sejenak? Kau terus saja berputar, seolah tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aduh, Cinta. Ini ya, mengapa aku harus berhenti demi dia seorang? Ya karena dia membutuhkan waktu yang lebih bersama dengan ibunya. Sayangnya, aku gak bisa berhenti berputar, Cinta. Tapi tunggu. Aku punya solusi. Mintalah pada Tuhan, ya. Hah? Tuhan? Tuhan katamu? Tuhanlah yang akan menghentikan detak jantung ibunya. Lalu kau meminta Tuhan untuk menghentikan waktu. Aduh, Cinta. Ini ya, sudah tahu seperti itu. Tapi kau masih berharap aku berhenti berputar juga gitu? Ya setidaknya lakukanlah sesuatu, ayolah waktu. Aduh, bentar. Aduh. Cinta, kamu nggak gini kan? Gila maksudku. Gini ya, pertama, tadi kau menyalahkan Tuhanmu. Terus yang kedua, kau berharap aku berhenti berputar juga gitu. Gini ya, apakah cuman itu yang terlintas di pikiranmu saat ini? Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya, apa yang bisa aku lakukan? Banyak hal yang akan berubah. Aku pun bertanya-tanya kepada Tuhan. Kenapa Ia begitu tega memberikan penyakit ini kepada ibuku? Kenapa Tuhan? Padahal ibuku orang yang baik. Dia sangat mencintaiku. Ibu bahkan melayanimu dengan sepenuh hatinya. Tapi kenapa? Kenapa harus ibuku? Kenapa harus ibuku yang menerima penyakit ini, Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tapi ibu pernah berkata, "Nak, ucap nak, di rumah ibu masih ada Tuhan. Ucap nak, ucap. Jangan sekali-sekali kau menyalahkan Tuhan atas penyakit yang ibu terima. Justru Tuhanlah yang menolong ibu melalui penyakit ini, nak. Tuhan memberikan kekuatan kepada ibu untuk bisa menemanimu, nak. Itulah kebenarannya. Ya, ibu benar. Tuhan tidak membuat ibu sakit. Justru Tuhanlah yang menolong dan menopang ibu selama ini. Bahkan di saat ibu sedang sakit. Itulah kebenarannya. Orang-orang akan melihat kebaikan Tuhan melalui ibuku. Tapi tetap saja, aku sangat kasihan dengan ibumu. Ibumu adalah orang yang baik, masih muda,
bertalenta. Dan kau masih membutuhkannya di sampingmu kan? Tidak. Kau keliru. Tuhan tidak mengambil ibu. Justru Tuhanlah yang menerima ibu masuk ke dalam rumahnya di surga. Ya, Tuhan sangat mencintai ibuku. Sama seperti aku mencintai ibu. Kuasa kematian terbatas. Dia tidak bisa menghilangkan cinta ataupun ingatanku pada ibu. Dia hanya bisa memisahkanku hanya sementara saja dengan ibu. Tapi cintaku untuk ibu dan cinta ibu untukku akan tetap terus hidup untuk selamanya. Sampai saat ini, aku masih terus menyesalinya. Beribu kata maaf yang keluar dari mulutku pun takkan mampu untuk menghapuskan rasa bersalahku. Saat itu, tepatnya di bulan November, ibuku berulang tahun. Kau terus melewatkan hari ulang tahun ibumu. Ya karena dia sibuk bekerja, Cinta. Ia terus meninggalkan ibunya semenjak ayahnya meninggal. Ya karena dia sibuk bekerja, Cinta. Ya sesibuk-sibuknya dia bekerja, seharusnya dia tetap memberikan waktu untuk ibunya. Itu adalah bentuk pengorbanannya, Cinta. Pengorbanan? Coba lihat, saat sarapan, ia terus mengabaikan ibunya dan asik dengan gadgetnya sendiri. Hei, dia menggunakan gadget itu untuk bekerja, Cinta. Bekerja. Bukan cuma sarapan, saat makan malam pun demikian. Ibunya telah menunggu lama hingga larut malam. Ia terlambat pulang. Ibunya sampai terlambat makan dan hari ini adalah hari ulang tahun ibunya. Hei Cinta, aku tuh sudah muak ya dengar ocehanmu tentang dia dan dia terus. Gini. Semua keputusan itu ada di tangannya dia. Lagian, katanya kamu adalah orang yang selalu dekat dengan dia. Tapi coba kau lihat sekelilingnya. Kafenya sedang ramai. Lihat catatan orderannya. Panjang banget kan? Sudahlah, biarkan dia tinggal lebih lama, Cinta. Tapi dia sudah lebih lama berjanji. Itu terserah dia, Cinta. Dia mau menepati. Diamlah! Seharusnya malam itu aku menekap. Seharusnya malam itu aku mendengarkan suara hatiku. Dan memang benar. Hatiku sangat ingin berada di rumah. Tapi keadaan tidak mengizinkanku untuk pulang. Dan aku melakukan semua ini bukan karena aku tidak mencintainya. Aku hanya tidak punya waktu sebanyak itu untuk dibagi. Hana, kau beneran tidak akan pulang? Hei Hana. Saat aku pulang, senyuman hangat ibu kembali menyambutku. Diikuti dengan wajah kesal adikku.
Di atas meja, dengan taplak berwarna merah muda itu, ada kue ulang tahun yang masih belum dipotong, bersama dengan lilin yang menyala di atasnya. Ya, ulang tahun ibuku. Dan keesokan harinya, ibu dan adikku sudah duduk di meja makan. Kami pun makan bersama. Namun, tak saling berbicara. Rupanya, adikku masih sangat kesal padaku. Dan tanpa terasa, jam di tanganku terus berdetak. Waktu kembali memanggilku, dan aku pun meninggalkannya lagi. Namun, saat itu ada sebuah pesan yang membuatku merasa sangat sedih. Hana, nikmatilah seluruh hidupmu. Jangan terlalu merasa terbeban, nak. Ibu hanya ingin kamu bahagia. Dan sejenak, aku terdiam. Di dalam hatiku, aku sangat ingin berkata, maafkan aku, Bu. Hana mencintaimu. Tapi mulutku hanya bisa berkata, maafkan aku, Bu. Tapi aku tidak punya waktu. Aduh. Kalian lihat? Dia itu adalah perwakilan dari kalian, para manusia-manusia muda yang sombongnya kebangetan. Kalian pikir kami, para waktu, bisa kalian ikat semau kalian gitu? Jangan mimpi kalian. Kami akan terus bergerak maju. Dan sayangnya, kami belum menemukan suatu penghalang pun yang dapat menghentikan laju kami. Tapi, hei kamu, setelah aku perhatikan, aku tahu kok apa yang telah kau lakukan. Yang menurutmu adalah hasil paling baik yang bisa kau berbuat. Tapi, apakah aku peduli? Sudah jelas dong, tidak. Tapi, aku hanya ingin mengusahakan yang terbaik untuk mereka. Tidak ada sedikit pun niatan dalam hatiku untuk meninggalkan mereka, bersama dengan seluruh kenangan yang ingin mereka bangun. Kebahagiaan? Kebahagiaan apa yang kau inginkan? Apakah kau bahkan punya waktu sejenak untuk mendengarkan suara di sekitarmu itu? Pernahkah kau itu terlalu sibuk memberikan kebahagiaan dengan versimu itu, sampai-sampai kau lupa ada seseorang yang menanti kehadiranmu? Hana, aku tahu kalau kau akan memberikan segalanya untuk keluargamu, ya kan?
segalanya itu tidak termasuk dirimu sendiri. Telah berganti menyisakan kisah perih. Kau yang terlupa telah pergi tinggalkanku. Berita yang tak ingin ku dengar sampai ke telingaku, menusuk jantungku, merobek hatiku. Sesat rasanya. Aku berlari menerjang derasnya hujan. Air mataku mengalir bersama dengan seluruh penyesalan. Ibu, apa kau juga akan pergi? Aku mendapatinya sudah tidak bernafas. Aku menggerak-gerakkan tubuhnya. Aku memanggil namanya. Ibu. 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 Tapi aku tidak mendengar jawabmu. Ibu, sejak kapan kau merasa sakit? Kenapa hanya Hana yang tidak mengetahuinya? Jika saja Hana tahu. Jika saja Hana tahu. Hana pasti Ibu, maafkan Hana, Bu. Maafkanlah Ibu. Ibu. Hana, kau menutup telingamu. Kau mengeraskan hatimu. Kau terlalu terlarut dalam pemahamanmu sendiri. Sampai-sampai kau lupa apa yang dialami oleh ibumu selama ini. Itukah kebahagiaan? Itukah kebahagiaan yang kau cari? Itukah kebahagiaan yang kau inginkan? Waktu, aku mohon padamu, kembalikanlah jarum jam itu, kembali ke masa lalu. Waktu, aku sangat menyesalinya. Aku sangat ingin berada di samping ibu. Aku berjanji, aku akan memberikan seluruh waktuku untuknya. Aku sangat ingin makan bersamanya.
merayakan ulang tahunnya dan merayakan Natal bersamanya. Jika saja aku tidak meninggalkannya, dia pasti masih hidup, bukan? Waktu, tolonglah, dengarkanlah aku. Waktu, aku mohon padamu. Waktu. Hana, kau tidak pulang. Hari ini hari Natal. Apa aku pantas merayakan Natal? Kenapa tidak? Aku, orang sepertiku, orang yang karena keegoisannya sendiri telah membuat ibunya meninggal. Aku tidak pantas merayakan Natal. Apa yang kau bicarakan? Natal bukan hanya perayaan seremonial, tapi Natal adalah hari kelahirannya untuk memberikan kesempatan dan juga harapan. Harapan? Harapan apa yang aku punya? Dan sekalipun aku melakukan sesuatu saat ini, itu tidak akan mengubah apapun, bukan? Bahwa Natal memperingati hari kelahirannya. Tuhan Yesus lahir sebagai juru selamat untuk menyelamatkan semua orang yang dikasihinya tanpa terkecuali. Dan ingatlah apa yang sering dikatakan oleh ibumu. Lakukanlah segala sesuatu dengan sepenuh hatimu. Jangan merasa terbeban. Ibu akan bahagia kalau Hana juga bahagia. Ya, itu adalah kata-kata terakhirnya. Dan aku sangat menyesalinya. Ibu, maafkan Hana. Hana sangat mencintaimu, Bu. Hana, kau telah belajar banyak, bukan? Mungkin yang kemarin menjadi pukulan yang keras untukmu. Tapi sekarang, kau tinggal memilih. Kau mau terus berlarut dalam kesedihan? Atau kau mau menyertakan Tuhan untuk menyembuhkan lukamu? Mungkin kau bisa melakukan sesuatu untuk adikmu Kate? Atau untuk ibumu juga? Apa yang bisa aku lakukan untuk mereka? Ya, mungkin Kate masih sangat kesal denganmu. Tapi, ia sangat menginginkan liontin jam itu. Dan siapa tahu dengan kau membelinya, hatinya akan sedikit terhibur. Dan untuk ibumu,
ibumu suka Natal kan? Apa tidak ada hal yang mau kau lakukan untuknya? Tapi kurasa Kit tidak akan mau menerimanya. Hei, kau sibuk menerka. Kau bahkan belum bertanya dan juga mendengarkan Kit. Cobalah dulu. Baiklah, kalau begitu sepertinya aku harus membelikan Kit liontin itu. Dan untuk ibu, karena ia suka Natal, aku akan mengunjunginya setiap Natal. Tapi, apakah aku harus melakukannya? Kenapa tidak? Mau kutemani? Aduh, ternyata uang yang kukumpulkan belum cukup untuk membeli liontin. Padahal aku ingin sekali membelikan liontin untuk ibuku. Tapi ternyata belum cukup uangku. Aduh, gimana ya? Ini uangmu. Terima kasih, Kak. Liontin itu... Liontin ini? Iya. Aku tadi ingin membelikan liontin itu untuk ibuku. Kau ingin membelinya untuk ibumu? Ya, itu akan menjadi hadiah terakhirku untuknya. Karena sebentar lagi ibu akan kembali ke rumah Bapa di surga. Apa ibumu? Ya, Kak, ibuku sakit. Dan kata dokter, waktu ibu sudah tidak lama lagi. Apa kau yakin ibumu akan menyukai hadiah liontin ini? Ya, aku yakin. Karena aku ingin ibu terlihat cantik saat bertemu Bapak nanti. Dan aku juga ingin ibu tahu bahwa setiap detik dalam hidupku bersamanya sangatlah berharga. Seiring dengan detak jarum jam yang ada pada liontin itu. Aku ingin menghabiskannya bersama dengan ibu. Baiklah, kalau begitu kau boleh memilikinya. Aku boleh memilikinya? Ya. Tapi bukannya kamu juga membutuhkannya? Tapi kau jauh lebih memerlukannya. Terimalah itu. Aku tidak ingin kau menyesalinya. Wah, terima kasih banyak, Kak, terima kasih. Ini aku ada sedikit uang. Tidak usah, simpanlah itu untuk keperluanmu yang lainnya. Nama kakak siapa ya? Namaku Hana. Namamu? Aku Nathan, Kak. Salam kenal ya, Kak. Baiklah kalau gitu, aku duluan ya, Kak. Aku ingin segera memberikan liontin ini pada ibuku. Pasti ibu sangat senang sekali. Ibu, terima kasih. Nathan sayang ibu. Kau anak yang kemarin itu bukan? Nathan bukan? Kak Hana ya? Ya. Ngapa kau menangis? Aku baru saja memakamkan ibuku, Kak. Turut berduka cita ya. Terima kasih banyak ya, Kak. Oh ya, aku juga berterima kasih
atas leontin yang waktu itu kakak berikan kepadaku. Berkat-Mu, aku bisa melihat senyum terakhir dari ibuku. Dan itu sangat membuatku merasa tenang. Oh iya, apa yang kakak lakukan di sini? Aku juga mengunjungi makam ibuku. Tapi berbeda denganmu, aku tidak sempat menghabiskan sisa waktunya bersamaku. Dan karena itu, yang bisa kulakukan sekarang hanyalah pergi mengunjungi makamnya. Dan karena ibuku suka Natal, aku memutuskan untuk kesini setiap Natal. Oh, begitu. Aku juga ikut turut berduka cita ya, Kak. Terima kasih. Kalau begitu, aku duluan ya. Oke, Kak, baik. Ibu, maafkan Hana, Bu. Hana tidak sempat memberikan kebahagiaan yang ibu inginkan. Penyesalan selalu datang di akhir. Mungkin kau sering mendengarkannya. Dan saking seringnya, sampai-sampai kau merasa biasa saja saat mendengarnya. Tapi, bagiku, penyesalan adalah suatu mimpi buruk yang terus mengekang, mencapuk, dan mencapik siapapun yang terperangkap di dalamnya. Kau mungkin menganggap aku tidak peduli karena aku terus bergerak maju tanpa ada penghalang yang dapat menghentikan lajuku. Tapi aku tetap sang waktu, bukan? Aku akan selalu ada buat kalian yang membutuhkanku. Selama kamu, dan kamu juga menyadari hal itu. Ya, cinta memang sangatlah sederhana. Kau hanya perlu merasakannya. Walaupun ada juga yang tidak merasakannya. Tapi itu bukan berarti mereka tidak memiliki cinta. Mereka hanya tidak menyatakannya. Belajarlah jatuh cinta setiap waktu. Karena dengan cinta, kita bisa memiliki segalanya. Walaupun pada saatnya nanti, waktu yang akan melepaskan genggamannya. Cinta dan juga waktu adalah perpaduan yang sangat indah. Seperti kasih Bapa yang selalu mempesona. Satu hari lagi kau menuntun langkahku. Dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu. Berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur
hidupku, Yesus. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Hanya satu yang ku minta, Ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, segenap hatiku Tuhan, dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Saudara-saudara, monolog berjudul Epilog yang baru kita saksikan adalah sebuah bagian panjang dari tema tahunan kita, Move, bergerak. Apa yang mau dikatakan melalui monolog itu, saudara-saudara? Kesulitan-kesulitan, kepahitan-kepahitan, kegagalan-kegagalan dalam hidup ini yang datang berulang-ulang sanggup untuk menghentikan hidup kita. Sanggup untuk membuat kekuatan terbesar dalam kehidupan kita ini justru lumpuh. Saudara, itu mirip seperti cara para pawang gajah menjinakkan gajah liar menjadi gajah sirkus. Anda tahu caranya? Oh saudara, di kepala gajah itu, di pikiran gajah itu ditanamkan sesuatu yang menyakitkan sehingga gajah itu tidak berani bergerak. Sebab kalau ia bergerak, rasa sakit itu menggigitnya. Bagaimana bisa begitu? Gajah liar yang ditangkap pawang itu saudara-saudara dirantai kakinya dengan rantai baja yang sangat kuat. Ia tentu memberontak, ia tentu bergerak menggunakan kekuatan besarnya. Tapi setiap kali ia bergerak memberontak, rantai baja itu menyakiti kakinya. Makin ia menggunakan kekuatan besarnya, makin sakit kakinya. Sampai gajah ini kemudian merasa habis. Kapok bergerak, sebab setiap kali bergerak, ia menanggung rasa sakit yang datang lagi dan lagi. Nah saudara, ketika gajah itu tidak lagi memberontak, maka rantai baja itu diganti dengan seutas tali yang kecil, yang kalau gajah itu memberontak pasti putus. Tapi gajah itu tidak menggunakan kekuatannya untuk memberontak. Di kakinya memang hanya seutas tali kecil, tapi di pikiran dan kepalanya ada rantai baja yang menyakitkan. Itu sebabnya ia tidak bergerak.
Bahkan tali kecil itu dihilangkan. Tanpa tali, gajah itu juga tidak bergerak memberontak. Karena meskipun tak ada tali di kakinya, di kepalanya, di pikirannya, di memorinya, masih ada rasa sakit rantai baja itu. Kisah Natal, saudara, juga tidak steril dengan rantai gajah yang melumpuhkan hidup. Malam hari ini kita akan berefleksi dari tokoh Zakaria di seputar peristiwa Natal yang hidupnya dilumpuhkan oleh rantai gajah yang mendera hidupnya. Saudara, Injil Lukas pasal yang pertama ayat 18 dan ayat yang ke-20 berkisah. Zakaria sedang bertugas di dalam bait suci, malaikat menjumpainya dan memberikan kabar baik kepadanya. Hidupmu akan bergerak, hidupmu akan berubah, rahmat Tuhan akan dikatakan dan dinyatakan padamu. Engkau akan menerima seorang putra laki-laki. Tapi saudara, respon Zakaria apa? Ia tidak percaya. Lalu ia berkata kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Aku sudah tua, istriku juga sudah tua. Ini tidak mungkin. Lihat, ia mandek, stuck. Mengapa begitu? Saudara, tentu sebagai seorang imam Yahudi, memiliki seorang putra itu adalah kerinduan terdalam. Sebab apa? Seorang putra bukan sekedar pewaris keturunan secara biologis, tetapi seorang putra juga memiliki dampak legitimasi, dukungan pada tugas-tugas keimamannya. Mengapa begitu? Karena orang yang mandul, saudara, dalam masyarakat Yahudi disejajarkan dengan orang yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Orang najis. Jadi Anda bisa bayangkan, kalau Zakaria itu seorang imam, lalu dia mandul, istrinya mandul, ia disejajarkan dengan orang najis, bagaimana mungkin ia menjadi seorang imam memerankan peran keimamannya dengan stigma najis? Tentu ia dari muda berjuang, berobat, ke dokter, ke tabib, berdoa, tak kunjung putus. Tetapi tidak pernah berhasil. Gagal, 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 dan gagal. Terus berharap dan terus gagal, berulang kali gagal. Lalu terpolalah di pikirannya. Hidupku sudah selesai. Tidak mungkin. Bahkan malaikat surgawi yang memberitakannya pun ia berkata, aku tidak percaya. Itulah sebabnya malaikat itu berkata, kalau begitu engkau akan bisu sampai anak itu dilahirkan. Ia diingatkan. Bisu, itu artinya apa? Lidahnya tercekat. Bukan saja mandul secara fisik, tetapi mengandel kalimat. Hidupnya berhenti. Saudara-saudara, kenapa bisa begitu? Orang yang sudah berharap terlalu lama dan seringkali harapannya putus tengah jalan tak pernah terrealisir, dia capek berharap. Erich Fromm menyebut, orang yang tidak mempunyai harapan apa-apa lagi, itu berada dalam tahap terakhir untuk berhenti menjadi manusia. Dan itulah derita Zakaria. Hidupnya berhenti, habis. Tetapi saudara-saudara, Natal mengingatkan kita, Allah yang surgawi itu ternyata tidak pernah berhenti, tidak pernah menyerah terhadap kesulitan, terhadap kegagalan, terhadap kebodohan-kebodohan. Bahkan ketika Zakaria mengatakan tamat sudah, habis, Allah mengatakan belum, itu belum titik. Aku justru akan melakukan sebuah karya bagimu. Saudara, Allah tidak mau Zakaria terpenjara dalam rantai gajah. Ia ingin Zakaria bergerak, move, take action. Sebab ia sedang bergerak
dari surga ke dunia ini. Untuk apa? Karena yang dia rindukan adalah anak-anaknya optimis. Natal adalah hidup yang bergerak. Move. Ia bergerak dari surga ke dunia. Ia bergerak meninggalkan kealahannya, menjadi manusia. Untuk apa? Supaya kita bergerak, tidak terperangkap. Punya harapan. Luka-lukamu, kesalahanmu, persoalanmu, kesulitan-kesulitanmu. Allah tak pernah menyerah kepadanya. Dan seolah Allah mengatakan kepadamu juga, jangan menyerah. Tapi saudara, kita ini seringkali terjebak dalam ranjau yang kita buat sendiri. Jadi ingat sebuah film box office, Mine judulnya. Dibintangi oleh Armie Hammer dan Tommy Cullen. Dua orang yang berperan sebagai sniper yang memburu teroris, tapi ketahuan malah dikejar oleh teroris. Dan dalam rangka menyelamatkan diri, mereka meminta dijemput, panggilan radio, mereka terjepit. Lalu suara radio mengatakan, larilah ke padang gurun, jemputan akan dilakukan di seberang padang gurun itu. Maka larilah saudara Mike dan Tommy ke padang gurun. Dan di ujung desa penyebutan itu, mereka berjumpa padang gurun yang penuh dengan ranjau. Mike ingin segera melewati dan sampai di desa itu. Lalu kakinya menginjak ranjau darat. Meledaklah ranjau darat itu dan menghilangkan kedua kaki salah satu sniper itu, Tommy. Dan itu terjadi 2 meter persis di depan Mike. Ia melihat rekannya menderita, kehilangan 2 kaki, tetapi tidak dapat menolong sebab pada saat yang sama ia merasa menginjak sesuatu dan berbunyi klik. Ranjau itu di kepalanya. Dan ia sangat histeris melihat temannya tak tahan kehilangan kedua kaki itu, lalu menembak dirinya sendiri. Sejak saat itu dia tidak bergerak kemana-mana. Ia takut kalau dia mengangkat kakinya, ranjau darat itu meledak. Dan ia kehilangan hidupnya. Mengalami badai gurun, panas terik, dehidrasi, dia tahan, tidak berani bergerak. Malam hari ada binatang-binatang gurun mengancamnya dan ia membela diri dengan menembak membabi buta. Yang penting selamat, tidak dimakan, tapi tidak bisa lari, tidak bergerak. Sampai dia habis daya. Lalu kemudian tanpa dapat dikontrol lagi, kakinya terangkat dari ranjau yang diinjaknya itu. Dan ajaib saudara, tidak meledak. Dan setelah diperiksa, ternyata yang diinjaknya bukan ranjau. Cuma kaleng Coca-Cola yang terkubur dalam pasir. Bunyi klik itu bukan bunyi ranjau, tapi kaleng Coca-Cola. Tetapi karena dia melihat kepahitan 2 meter di depannya, kematian sahabatnya, kehilangan kedua kakinya, ada rantai gajah di kepalanya. Ini ranjau. Oh saudara, ranjau terbesar bukan peristiwa yang ada dan terjadi kita hadapi dalam hidup kita. Tapi respon pikiran kita terhadap peristiwa itu. Itulah berita yang dikatakan melewat film Mine ini. Sebuah film psikologis. Saudara, berita malaikat bagi Zakaria dan berita film Mine itu adalah berita kehidupan bagi kita. Apakah Anda menyerah
terhadap kesulitan-kesulitan hidup Anda? Malam hari ini, surga menyapa kita. Jangan menyerah. Surga menyatakan, engkau Zakaria, engkau Elisabet, dan engkau akan punya anak yang namanya Yohanes. Dan 3 nama ini kalau digabung, saudara, membunyikan berita surga, menggemakan warta Natal yang penuh dengan kebahagiaan. Zakaria itu artinya Tuhan ingat. Elisabet itu artinya Tuhan itu sumpahku. Yohanes itu artinya Tuhan murah hati, Tuhan baik, Tuhan menyayangi. Dan kalau ketiga nama ini digabung menjadi sebuah kalimat, Tuhan ingat akan sumpahnya, akan janjinya. Dan karena itu ia menyatakan rahmat, anugerah, ia menyayangi. Hadirnya Yohanes itu adalah sebuah pergerakan hidup. Zakaria dilepaskan dari rantai gajah yang mengikat hidupnya habis mandek. Saudara yang terkasih, malam ini berita Natal mau mengatakan kepada saudara, Tuhan menyayangimu. Dan karena itu ia tidak mengizinkanmu stuck dalam hidup ini. Dan jangan pernah mengizinkan dirimu stuck oleh rantai gajah yang mengikat dirimu sendiri. Tuhan tidak pernah menyerah terhadap kesulitan-kesulitanmu, maka jangan menyerah terhadap luka dan kesulitanmu. Move on, take action. Masih ada harapan. Bergeraklah, bertindaklah. Just move on and take action. Percayalah, ketika Anda bergerak, Allah yang sudah lebih dulu bergerak dari surga menghampiri Anda, akan membuat gerakan Anda menemukan jalan keluar dan harapan. Malam ini saudara-saudara, tinggalkan penjara rantai gajah hidupmu. Kemurahan Allah surgawi dinyatakan atasmu. Ia menyayangimu seperti ia menganugerahkan Yohanes pada Zakaria. Hanya sekarang, mari periksa rantai gajahmu dan letakkanlah. Mungkin rantai gajahmu itu berupa kegagalan-kegagalan dan kebodohan-kebodohanmu. Engkau menyia-nyiakan waktu seperti tokoh Hana dalam kehidupannya. Mungkin saudara-saudara, rantai gajah itu berupa kegagalan-kegagalan yang engkau hadapi untuk memenuhi harapan-harapan orang-orang yang kau cintai, keluargamu. Dan kau digigit olehnya, terpenjara olehnya, mandek hidupmu. Mungkin rantai gajah itu berupa latar belakang keluargamu yang di luar kontrolmu, kegagalan-kegagalan orang tuamu, pertengkaran-pertengkaran mereka yang engkau tidak dapat mengendalikannya. Mungkin rantai gajah itu berupa kegagalan-kegagalanmu dalam berelasi, berteman, bersahabat, membangun hubungan cinta. Mungkin kau merasa broken heart, dikhianati, diabaikan, tidak dikehendaki, dihinakan. Mungkin rantai gajah itu adalah sikap sembronomu, kecerobohanmu. Engkau menyia-nyiakan kesempatan, menyia-nyiakan anugerah, menyia-nyiakan waktu. Seperti terefleksi dalam monolog epilog tadi. Mungkin rantai gajah itu adalah pengalaman pahit yang kau terima dari orang terdekatmu. Saudara, jangan menyerah. Mungkin luka-luka masa lalumu itu menjadi rantai gajah. Sexual abuse, body shaming, diskriminasi etnis, kata-kata kasar, status sosial, menjadi rantai gajah yang memenjarakan hidupmu, jadi mandek dan stuck. Yesus mau, surga mau, letakkan rantai gajah itu, saudara.
Mungkin rantai gajah itu adalah dosa-dosamu, kecanduan-kecanduanmu, adiktif game online-mu, kecanduan pornografimu, kecanduan drugmu, kebiasaan-kebiasaan buruk yang membelenggumu. Letakkan itu. Hidupmu masih ada harapan. Belum berakhir. Jangan pernah merasa habis. Jangan menyerah. Sebab Allah tak pernah menyerah untuk menyelamatkan engkau. Saudara, Yesus hadir. Ia mau supaya engkau meletakkan rantai gajah itu. Kalau rantai gajah itu adalah penyakit-penyakit yang mendera keluargamu, bawa padanya. Jangan pernah berpikir sudah habis, tiada harapan. Kenyataannya ia bergerak dari surga turun ke bumi, meninggalkan kealahannya menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menggerakkan hidupmu. Melangkahlah. Kalau Tuhan memberikan engkau 1 hari, dalam 1 hari esok itu ia memberikan juga rahmat-Nya padamu. Maka minta padanya untuk engkau merasakan kasih-Nya. Minta padanya agar engkau dapat mengasihinya. Dan kenyataannya, ia selalu menggerakkan harimu. Maka sekarang, letakkan seluruh rantai gajahmu itu dan katakan kepada Tuhan, 1 hari lagi Tuhan, 1 hari lagi tuntunlah langkahku. 1 hari lagi izinkan aku bergerak, peganglah tanganku, nyatakan cinta dan rahmat-Mu. Serukan pada Tuhan, Tuhan, mari bekerja, aku mau bergerak bersama dengan Engkau yang bergerak, menggerakkan kehidupan ini. 1 hari lagi, 1 hari lagi, dan 1 hari lagi. Katakan, tuntun langkahku Tuhan. Pimpin langkahku. 1 hari lagi Kau menuntun langkahku. Dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku Bapa. 1 hari lagi Kau buktikan kasih-Mu. Berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya 1 yang ku minta, ajar ku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya 1 yang ku minta, ajar ku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Sambil percaya bahwa Tuhan membuka jalan-jalanmu, katakan 1 hari lagi Tuhan, tuntun langkahku. Dengan tangan kasih-Mu, Kau pegang tanganku Bapa. Angkat hatimu, 1 hari lagi sambut kasih dan berkat-Nya. Berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Katakan padanya, ajar aku Tuhan. Hanya 1 yang ku minta, ajar ku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya 1 yang ku minta, ajar ku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus.
Saudara-saudara, apapun yang menjadi bebanmu, yang kau rasa menjadi seperti rantai gajah dalam hidupmu, sekarang letakkan di kaki Yesus. Ia memberikan kepadamu 1 hari lagi, maka melangkahlah, move, take action, baharui hidupmu. Ia yang memberikan 1 hari lagi itu adalah Allah yang turun dari surga ke bumi untuk menyatakan rahmat anugerahnya kepadamu. Percayalah itu dan katakan, Tuhan, aku sambut rahmat-Mu. Katakan padanya, Tuhan, melangkahlah bersamaku. Sebab aku mau melangkah bergerak bersamamu, menggunakan hariku, menggunakan waktuku, menggunakan anugerah yang kau beri. Ajar aku, Tuhan. Ajar aku merawat hidupku. Move on bersamamu, ya Yesus. Katakan padanya, aku tak menyerah, Tuhan, aku mau melangkah bersamamu. Ajar aku percaya rahmat-Mu memberkatiku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku. Katakan dengan segenap hati, panggil namanya. Izinkan dia memberkatimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Sekarang saudara tenangkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Percaya nama yang kau sebut sebagai Yesus itu menggerakkan hidupmu. Apapun yang menjadi rantai gajah yang melumpuhkan hidupmu, sekarang lepaskan di hadapannya dan mohon rahmat. Bawa di kaki Yesus, Sang Penyelamatmu itu. Sebab hari ini Ia beranugerah atasmu. Jangan sia-siakan hari ini. Jangan sia-siakan rahmat-Nya. Datang bertelut padanya dan serahkan semua kemelut hidupmu. Dan izinkan sebagai hamba Tuhan, saya berdoa untuk saudara-saudara dan memberkati saudara dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu. Engkau melihat seluruh kemelut hati mereka yang mereka bawa di hadapan-Mu. Rantai-rantai gajah yang membuat hidup mereka stuck. Persoalan-persoalan yang membelenggu mereka selama ini. Luka-luka mereka, mari Tuhan, lawatan surgawi menjamah dan memulihkan mereka. Hembusan kasih-Mu kiranya menggerakkan hidup mereka. 1 hari lagi dengan rahmat baru. Dan kami percaya Engkau memberkati dan menyertakan damai-Mu. Maka sekarang Tuhan, tumpangkanlah tangan-Mu atas mereka. Kelegaan, kekuatan, harapan baru, karya baru, masa depan. Tuhan berkati mereka. Kami taruh mereka semua, pergumulan-pergumulan mereka, dalam satu nama, Kristus Yesus yang tak pernah menyerah merangkul kami. Amin. Saudara-saudara, percayalah ketika engkau meletakkan rantai-rantai gajahmu di kaki Yesus, harimu akan menjadi hari yang berbeda. Nyalakan lilin di hatimu, nyalakan spirit, semangat, rahmat yang engkau terima di pikiranmu,
di jiwamu dan melangkah dalam terang nyala itu. Simbol nyala lilin Natal ini bukan sebuah simbol yang kita nyalakan sejenak lalu kita matikan, habis itu selesai. Tapi nyala lilin ini menjadi sebuah simbol menyalanya semangatmu, semangat kita, hati kita, iman kita. Ada Allah yang memberkati kita. Karena itu mari nyalakan lilinmu. Nyalakan hatimu. Teruskan kepada sekelilingmu. Biarlah 1000 lilin menyala. Persekutuan cinta di dalam Dia. Aminkan pujian ini, jangan pernah padamkan cintanya dalam dirimu. Padamnya lilin, kiranya tidak memadamkan harapan dan kasih Kristus. Sapaan sorga, sapaan Natal bagi kita. Tuhan memberkati. Terselubung khawatir dan ragu tentang bagaimana ku menjalani waktu. Aku akan selalu besertamu, firman-Mu sejukkan jiwaku, beri kekuatan baru. Meskikan ku temui jalan buntu dan terjal, ku yakin rancangan-Mu yang akan menuntunku. Ku yakin tak ada sesuatu yang terlalu berat, akan
selalu kuatkanku. Aku akan selalu besertamu, firman-Mu sejukkan jiwaku, beri kekuatan baru. Meski kan ku temui jalan buntu dan terjal, ku yakin dan jangan-Mu yang akan menuntunku. Ku yakin tak ada sesuatu yang terlalu berat, takkan ku tanggung sendiri. Dia akan besertaku, Dia tak tinggalkan, Dialah penolong. Ku kan selalu percaya, ku mau bergerak, ku mau melangkah, berjalan bersama Dia di setiap karya. Put love and joy in our move. Let's move and show the world your proof. Let's be grateful in our move. Beautiful like a flying dove. Put love and joy in our move. Let's move and show the world your proof. Let's be grateful in our move. Beautiful like a flying dove. Keep moving on. Pick yourself up to move on. Move full love and joy. It's time to move forward. Ku yakin tak ada sesuatu takkan ku tanggung sendiri. Dia tak tinggalkan, Dialah penolong. Bukan selalu percaya, ku mau bergerak, ku mau melangkah, berjalan bersama Dia. Ku yakin tak ada sesuatu yang terlalu berat, takkan
telah tiba. Sambut kedatangan Dia juru selamat kita, telah turun ke dunia untuk kita manusia. Selamatkan kita semua, mari kita sambut Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Putra yang sudah diutus oleh Allah Bapa yang datang untuk menebus segala dosa kesalahan kita manusia. Dia berikan kita kasih sukacita.